Selamat sore teman-teman, saat ini posisi saya berada di Stasiun Besar Gambir. Dan pada kesempatan kali ini saya mau naik kereta api Pandalungan Priority dari Gambir menuju Surabaya Gubeng. Ngomong-ngomong, kereta api Pandalungan ini adalah pelayanan kereta api terbaru yang diluncurkan pada 1 Juni 2023 dengan relasi Gambir menuju Jember, dan menjadi salah satu kereta api dengan jarak terjauh. Di samping itu ada kereta api Belambangan yang memiliki rute dari Pasar Senen menuju ke Tapang yang menjadi kereta api terjauh untuk saat ini. Saat ini saya sedang berada di pintu masuk stasiun Gambir sebelah utara, yang mana pintu sebelah utara ini adalah untuk penumpang-penumpang yang boardingnya secara manual dan masih menggunakan tiket. Nah, untuk saat ini saya sedang berada di pintu masuk stasiun Gambir di sebelah selatan. Jadi kalau tadi kan utara itu untuk penumpang yang boarding manual dan masih pakai tiket ya. Untuk di pintu selatan ini boardingnya sudah menggunakan sistem face recognition atau pendeteksi wajah. Jadi kita tidak perlu menunjukkan tiket ya. Menariknya, meskipun pintu masuk sebelah selatan itu tidak lagi menggunakan boarding manual dengan tiket, tapi untuk mesin cetak tiketnya tetap ada kok di sebelah selatan ini. Jadi karena saya hari ini mengambil priority class atau kelas priority, maka setelah boarding tadi saya langsung menuju ruang tunggu luxury lounge atau lounge room ya. Ngomong-ngomong, stasiun Gambir ini ada dua lounge room, yang ada di sebelah sini sama di sebelah sana. Bedanya apa sih? Kalau lounge room yang di sebelah sana sama sebelah sini itu bedanya ada di pintunya. Kalau sana itu lounge roomnya itu terbuka, kalau di sini tertutup, jadi lebih dingin. Makanya saya memilihnya di sini aja. Ini lounge room. Sebagai informasi tambahan, untuk lounge room luxury ini hanya berlaku untuk penumpang kereta api kompartemen, luxury, priority seperti yang akan saya naiki, terus imperial, panoramik, dan kereta khusus wisata. Oke. Sekarang saatnya masuk ya. Pandalungan priority satu orang ya. Terima kasih. Asik. Oh, nggak di foto dulu? Nggak, untuk priority kita nggak usah di foto. Oke, asik. Ini adalah interior lounge room stasiun Gambir yang bisa dinikmati mulai dari 2 jam sebelum keberangkatan. Di dalam lounge room ini ada beberapa camilan dan minuman yang sifatnya self-service. Dan perlu diingat, camilan ini harus dihabiskan di lounge ini, jadi nggak boleh dibawa pulang. Untuk camilan atau makanan ringannya, ada terdiri dari berbagai jenis roti serta jajanan tradisional. Serta untuk minumannya ada menu kopi, infused water atau air rasa buah, serta teh baik tawar maupun manis. Kalau dari informasinya, kereta api Pandalungan akan segera masuk antara jalur 3 atau jalur 4. Siapkan masuk di jalur 3. Dan ini ada di jalur 3
adalah rangkaian kereta api Argo Semeru yang baru datang dari Surabaya Gubeng tujuan Gambir, yang bentar lagi akan dilangsirkan ke Dipo Kereta Cipinang. Ini bawa kompartemen. From platform 1, Argo Merbabu train to Semarang Tawang Station will soon departed from Gambir Station. Thank you for trusting PT Kereta Api Indonesia. Enjoy your tour and see you in the next train. Ya, ini adalah rangkaian kereta api Pandalungan, dan posisi saya itu adalah kereta priority. Untuk Pandalungan ini, kalau dari Gambir menuju Jember, itu posisi kereta priority berada di kereta paling belakang. Sedangkan kalau dari Jember ke Gambir, posisi priority berada di kereta paling depan. Nah, kali ini saya paling belakang. Jember melayani K28 Argo Merbabu di jalur 1, sinyal keluar Java 2. Ngomong-ngomong soal Pandalungan, ini adalah salah satu kereta dengan jarak terjauh, dengan jarak tempuh sekitar 920 km dari Jakarta menuju Jember. Kereta api ini membawa dua jenis kelas, yaitu eksekutif biasa dan priority class. Kalau dilihat dari harganya, kelas priority ini nggak jauh beda dengan harga eksekutif biasa. Jadi kalau menurutku, kalau naik Pandalungan, mending ambil priority class aja nggak sih? Nambah dikit doang udah dapat full service, seperti ruang tunggu lounge yang ada cemilannya atau minumannya. Belum lagi nanti servis di keretanya. Filosofi nama dari Pandalungan itu sendiri adalah julukan untuk penduduk asli Jember, yang merupakan blasteran atau campuran antara suku Jawa dan suku Madura. Jadi secara umum, penduduk asli Jember itu memiliki campuran Jawa atau Madura. Mereka inilah yang disebut sebagai Pandalungan. Ini adalah penampakan eksterior atau bagian luar dari kereta api priority class. Jadi bodi kereta berwarna coklat dengan garis warna emas yang bertuliskan priority. Kereta priority ini berkapasitas 30 kursi, lebih sedikit dari kereta eksekutif biasa yang sampai 50 kursi. Karena di dalam kereta priority ini sebagian ruangannya itu dipakai untuk minibar. Jadi ada minibar khusus untuk penumpang priority di dalamnya. 15A ya, sebelah sini ya. Masih kereta priority yang saya naiki ini nomor serinya adalah K1 08218 Jakarta Kota. K1 artinya eksekutif, 0 artinya tanpa alat penggerak, 82 artinya tahun pembuatannya 1982, dan 18 ini nomor urut atau absensinya ya. Jak ini artinya Dipo Induk Jakarta Kota. Ngomong-ngomong, priority ini adalah kereta modifan. Ada yang dari modifan dari kelas bisnis, ada yang modifan dari kelas eksekutif lawas ya. Kalau kereta priority yang saya naiki ini kemungkinan modifan dari kelas bisnis. Tapi kalau salah tolong kalian koreksi ya.
kelancaran dan keselamatan sampai di tujuan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Izinkan kami memperkenalkan kru yang bertugas pada perjalanan kali ini. Dengan saya Bagus sebagai Kapten Kru, yang ditemani oleh saudara Andika sebagai pramugara dan Johan sebagai on cleaning yang siap membantu Anda serta melayani selama dalam perjalanan. Kereta api Pandalungan yang diberangkatkan dari stasiun besar Gambir tepat pada pukul 19.55 waktu Indonesia bagian Barat dan diperkirakan tiba tujuan akhir stasiun Jember pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dengan pemberhentian di stasiun Bekasi, Cikarang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Robo, Cepu, Bojonegoro, Lamongan, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Kelakah, Panggul, Rambi Puji, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Jember. Kereta wisata priority yang dirangkai dengan kereta api Pandalungan terdiri dari ruang utama dengan kapasitas 30 tempat duduk, yang dimana pada setiap tempat duduk terdapat lampu baja, meja lipat, serta charging port yang berada di sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri kursi Anda. Lalu ada ruang minibar, ruang panel kelistrikan, dan toilet eksklusif yang terletak di pintu kedua sebelah kiri dari arah lajunya kereta. Adapun fasilitas dan pelayanan dapat dinikmati selama dalam perjalanan, di antaranya air mineral, teh, kopi yang kami berikan secara free flow, juga snacks box dan makanan berat yang kami berikan satu kali selama dalam perjalanan, serta fasilitas wifi dengan username ID KAI Wisata dan dengan password KAI Wisata huruf kecil semua tanpa dispasi. Dan sedangkan untuk keselamatan, kereta priority ini dilengkapi dengan palu pemecah kaca, alat pemadam piringan, serta 4 buah pintu darurat, 2 pintu darurat di bagian depan dan 2 pintu darurat di bagian belakang. Pada saat kondisi darurat, dimohon kepada ibu tetap tenang serta mengikuti arahan dari petugas kami. Dan penting kami informasikan, perjalanan kereta api ini bebas asap rokok, baik di kabin, toilet maupun di bordes. Apabila ditemukan merokok dalam rangkaian, maka akan kami turunkan di stasiun tujuan pemberhentian terdekat. Kenyamanan keselamatan adalah prioritas kami. Selamat menikmati perjalanan Anda bersama kereta api Pandalungan tipe kelas priority. Selamat malam dan terima kasih. KAI Wisata, your destination, our commitment. Masih di Bekasi. Harusnya jam 20 sudah berangkat.
Pandalungan berangkat dari stasiun Bekasinya telat 10 menit. Harusnya kan jam 20.21, tapi jam 23.01 baru berangkat ini. Service snacknya kita lihat ya, isinya apa aja. Kalau feeling saya tuh sama seperti isi snack di kereta priority, panoramik maksud saya. Oh iya, persis. Waktu saya naik Parahyangan panoramik itu isi snacknya juga sama seperti ini. Roti basah, roti kering, dan ini pasti popcorn XX1. Oke. Ya. Saya review sedikit fasilitas di kereta Pandalungan Priority ini. Kalau jujur, dari segi fasilitasnya nggak beda jauh dengan kereta eksekutif biasa. Yang utama tuh seperti pijakan kaki. Cuma sayangnya ini pijakan kakinya kalian bisa simpulkan sendiri, ini modelnya model pegas, jadi nggak bisa diatur ketinggiannya. Ini persis dengan kereta New Image 2016-2017 pada awal peluncurannya. Kalau kaki kita dilepas seperti ini. Di sini ada reclining adjuster atau pengatur sandaran kursi, tapi sayangnya model reclining adjusternya pakai tuas ya. Jadi menurut saya tuh kuno juga. Ini model-model ala reclining adjusternya kereta eksekutif lawas ini, pakai tuas begini. Pokoknya menurutku reclining adjusternya tuh nggak worth it banget untuk sekelas priority. Kenapa aku bilang nggak worth it ya? Karena dengan harga yang menurutku lebih mahal dari eksekutif biasa ya. Tapi model ini reclining adjusternya itu memang menggunakan model yang lama seperti ini. Sedangkan kalau eksekutif biasa dengan harga yang lebih murah dari priority, tapi reclining adjusternya sudah modern, pakai tombol, jadi lebih enak. Dan setelah sekian kali saya effort, ternyata membuahkan hasil juga, yaitu meja makan di kursi saya bisa dikeluarkan ya. Walaupun ya seperti ini. Jujur untuk sekelas priority ini meja makannya lihat. Nggak tahu ya ini. Oh no! Kayak nggak dirawat gitu ya. Kayak nggak dirawat. Nggak banget menurutku sih. Nggak banget. Dan seperti biasa di sini ada meja tatakan kecil dan di bawahnya ada stop kontak yang hanya boleh digunakan untuk HP, tablet maupun laptop ya. Jadi selain ketiga perangkat tadi itu tidak boleh. Kayak misalnya catokan rambut ataupun semacamnya gitu. Termos listrik itu nggak boleh karena bisa ganggu kelistrikan di kereta. Dan di situ ada kantung untuk menaruh barang kayak botol nih misalnya. Gak beda jauh sih sama eksekutif biasa. Menang ininya doang, gengsinya. Ini untuk tirainya menggunakan tirai blind yang ditarik ke bawah. Terus kalau mau buka itu tinggal ditarik dikit ke bawah. Di atas kursi ini ada lampu baca. Coba kita coba. Lampu baca ini fitur yang mulai langka ya di kereta-kereta keluaran terbaru, apalagi di new generation itu nggak ada. Jadi kesimpulannya, kalau kereta priority ini dari segi fasilitas itu nggak beda jauh dengan kereta eksekutif biasa, hanya bedanya priority ini menggunakan karpet. Jadi suara guncangannya tuh lebih redam ya. Dan untuk priority ini ada bantal ya. Sebenarnya bantal ini bukan fasilitas yang baru ya, tetapi ini sebenarnya udah pernah ada di kereta eksekutif yang biasa. Cuma memang sejak COVID itu bantal di kereta eksekutif biasa tuh dihilangin. Jadi hanya untuk di kereta-kereta wisata di seperti priority ini salah satu contohnya.
Yang disayangkan dari kereta priority itu adalah kursinya tidak ada avotnya. Padahal untuk perjalanan sejauh Pandalungan ini agak mendingan lah kalau misalnya kursinya dikasih avotnya. Karena sebelumnya kereta priority itu memang menggunakan avot teman-teman. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba kereta priority yang sekarang itu memang nggak ada avotnya. Kalau dulu ada, ini semuanya nggak ada tuh. Ini kita sampai di Cikarang. Kalau dari jadwal kan harusnya jam 20.35, tapi ini jam 20.49. Artinya terlambatnya sekitar 14 menit dari waktu kedatangan yang normalnya. Karena tadi berangkat dari Bekasi juga telat 10 menit kalau nggak salah. Nggak tahu nih, jadi telat 15 menit. Hampir. Masih servis ketiga, jadi servis pertama kan tadi ini ya hidropopa sama air mineral, yang ini servis kedua, servis ketiga. Apa ini? Nasi kuning komplit, nasi kuning komplit priority. Oke, nanti akan saya cicipi. Kita melewati stasiun mana ya? Oh, Cikampek. Cikampek. Dan ini servis keempat, yaitu minuman. Tadi kan ditanyain, kita suruh milih apakah teh atau kopi, tapi saya milih teh. Ini guys, tehnya. Ini servis keempat. Oh iya, di dalam kereta priority terdapat minibar yang bisa kalian gunakan untuk kerja sambil ngemil atau sambil ngopi. Di meja minibarnya terdapat 2 jenis cemilan, dan ini juga bersifat self-service, jadi kalian bisa ambil cemilan sepuasnya. Nah, sekarang kita review toiletnya. Bersih dulu. Ini adalah penampakan dari toilet kereta priority. Jadi toiletnya ini lebar sekali ya. Ini kayak di rumah sendiri. Pakai keramik guys. Klosetnya kloset duduk. Ada semprotannya sama ini penyiramnya. Ada pegangan supaya tidak jatuh. Ini ada ini ya, raknya, menaruh sabun atau apa, misalnya naruh baju atau apa. Terus di situ ada ini keran air sama pengering tangan sama sabun sama ini juga tisu. Dan menariknya lagi, lantai di toilet kereta priority ini menggunakan keramik asli. Keramik asli, jadi kayak bener-bener kayak di rumah sendiri. Serius, mantep sih. Beberapa saat sebelum sampai Cirebon, mode malam mulai diaktifkan. Cuma sayangnya, ya lampu dimmer di pinggir jendelanya tidak dinyalakan, sehingga mengurangi kesan estetik dan ruangan menjadi sangat gelap. Jadi hilang deh kesan mewahnya. Sampai Cirebon telat 14 menit, harusnya jam 22.29, tapi jam 22.43 baru sampai. Ada apa kedangan? Perjalanan 32 tujuan di stasiun Jember. Kepada seluruh penumpang kereta api Pandalungan yang kemungkinan masih berada di luar rangkaian kereta, kami persilakan dari. Ini tadi jam 22.43 baru sampai stasiun Cirebon. Terlambatnya 14 menit. Sekarang 22.45. Nggak tahu kenapa telat. Kemungkinan berangkatnya juga telat sih. Ini baru berangkat lagi jam 22 lebih sebenarnya. Ini baru berangkat lagi dari Cirebon jam 22 lebih 48.
kita melewati stasiun Cirebon Prucakan. Nah, yang di sebelah sana itu jalur percabangan ke arah Purwokerto ataupun Jogja. Sedangkan Pandalungan ini mengambil jalur cabang ke arah Semarang. Stasiun Brebes. Perjalanan kereta api Pandalungan sampai di stasiun Tegal terlambat 13 menit. Kalau dari jadwal itu kan harusnya datangnya jam 23.26, tapi jam 23.39 ini baru sampai. Kalau dari jadwalnya yang normal ya, itu akan disusul oleh kereta api Argo Bromo Anggrek KA 4 dari Gambir ke Surabaya Pasar Turi. Tapi karena ini Pandalungannya telat, nggak tahu juga sih akan disusul Argo Bromo Anggrek di mana. Oh iya, benar. Ini mau nunggu disusul oleh kereta api Argo Bromo Anggrek KA 4 dari Gambir tujuan Surabaya Pasar Turi. Jam 1:45 kereta api Pandalungan sampai di stasiun besar Semarang Tawang. Terlambatnya 12 menit. Kalau dari waktu normalnya itu kan sampai Semarang Tawang jam 1:33.
Kesimpulan perjalanan kali ini, kalau dilihat dari apa yang saya dapatkan, priority class ini bagi saya nilainya hanya 6,5 banding 10. Kenapa demikian? Kalau kalian ngejamanin bagaimana fasilitas kereta eksekutif mild steel tahun 2016 ke bawah, percaya deh, priority class yang saya naiki ini cuma menang servis, minibar, dan lounge room. Ya sekarang kita lihat, afford aja nggak ada di kursinya. Terus apa? Karpet? Kereta eksekutif sebelum tahun 2012-an itu semuanya pakai karpet. Jadi ini bukan suatu hal yang mewah. Bantal, kereta eksekutif sebelum Covid semuanya dapat bantal. Jadi bukan suatu hal yang mewah juga. Wifi, awal peluncuran kereta stainless steel generasi 1 pun dulu ada wifi-nya. Jadi menurutku priority class ini cuma menang servis, minibar, dan lounge room aja. Visual pun nggak seberapa. Selebihnya ya sama aja kayak kereta eksekutif biasa. Perjalanan kereta api Pandalungan sampai di stasiun Surabaya Pasar Turi terlambat 5 menit. Kalau dari jadwal itu kan jam 5 lebih 8, tapi ini jam 5 lebih 13 baru sampai stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, artinya tinggal satu perhentian lagi adalah stasiun Surabaya Gubeng. Sebelum turun, mau periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar dari kereta api. Atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada Harina. Perjalanan kereta api Pandalungan sampai di stasiun besar Surabaya Gubeng delay 5 menit karena harusnya jam 5 lebih 28, tapi jam 5.33 baru sampai. Oke, sekian perjalanan saya naik kereta api Pandalungan Priority.
Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. See you on the next trip.